Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tanjung Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Baik, Mbak Cici tadi disebutkan bahwa salah satu penanganan sampah ini melalui bank sampah. Iya. Bagaimana Mbak untuk bank sampah sendiri di Bandar Lampung ini, Mbak? Iya. Salah satu solusi memang adalah bank sampah. Kenapa? Karena bank sampah ini bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian dia banyak sekali ya manfaat dengan keberadaan bank sampah. Dia juga bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat yang habitnya tadinya membuang sampah sembarangan, dengannya adanya bank sampah ini dia bisa mulai memilah mana sampah yang bisa bernilai ekonomi, kemudian mana sampah rumah tangga, mana sampah yang harus dipisahkan karena tidak bisa terurai di alam. Nah, dari bank sampah ini juga masyarakat kan bisa mengolahnya lagi. Jadi ada daur ulang di situ. Sifat bank sampah ini hanya sebagai penampung ya sebenarnya. Nanti kemudian ada kelanjutannya sebagai industri pengolahannya. Kemudian dihilirisasi hasil dari industri pengolahannya ini berupa apa? Kalau yang ada itu membuat secara manual ya. Jadi beberapa sampah plastik itu dilebur kemudian dijadikan seperti bangku, kemudian sangke belanja atau tas belanja dan beberapa produk lainnya yang ternyata bernilai ekonomi. Nah, ini juga bisa dikembangkan tidak hanya untuk masyarakat, tapi bagaimana kalau bisa untuk skala ekspor, apalagi ini adalah produk eco green ya istilahnya. Mudah-mudahan di dunia juga lebih, masyarakat dunia itu lebih aware ya terhadap produk eco green ini. Jadi memang bisa, jadi dari pengolahan ini bisa dimanfaatkan, akhirnya memacu ya masyarakat bank sampah untuk terus mengolah sampah-sampah yang ada. Kemudian sampah yang organik atau sisa rumah tangga ini bisa dimanfaatkan juga untuk membuat pupuk. Jadi kalau selama ini sektor pertanian masih disulitkan dengan pupuk industri atau pupuk kimia yang susah didapat, dengan adanya pengolahan sampah organik untuk menjadi pupuk ya, itu lebih memberikan kesempatan atau petani itu mengolah lahan pertaniannya bahkan dengan harga yang lebih murah dengan pupuk buatan ini. Jadi hal-hal seperti itu juga ya yang bisa selain mengedukasi, kemudian juga menjadikan masyarakat juga lebih peka terhadap lingkungan. Jadi dengan membuang sampah tidak sembarangan lagi atau dengan sudah ada pengelolaannya, maka lingkungan secara otomatis akan menjadi bersih. Kemudian juga terhindar dari polusi bau, polusi udara, dan beragam penyakit juga tidak akan lebih mudah menular dengan kondisi yang seperti ini. Inilah yang pentingnya bank sampah. Kendalanya memang hanya baru beberapa ya bank sampah yang ada, dan ini memang harus lebih digiatkan lagi oleh pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat. Itu harus sama-sama membentuk bank-bank seperti ini. Jadi mungkin dalam skala mikro ya, pakai skala kecil itu bisa dibentuk, kemudian nanti ada hilirisasinya dan lainnya. Jadi dimunculkan dulu di awal, kemudian nanti dibuat lagi peraturannya seperti apa, dan ini memang menjadi tanggung jawab bersama ya untuk pengolahan sampah ini. Kalau memang tadi juga sampah ini tidak lepas tanggung jawab bersama ya Mbak. Betul. Pembuatan bank sampah ini bisa dimulai dari lingkungan sendiri gitu ya Mbak, di lingkungan keluarga kita, karena memang tempatnya juga masih terbatas gitu. Betul. Ya Mbak ya. Bagaimana kalau kita mungkin di rumah mulai membiasakan diri untuk memilah sampah sendiri gitu Mbak? Ya, kalau untuk pemilahannya memang bisa dari skala rumah tangga ya. Misalnya pasti kita produksi rumah tangga ini paling banyak. Nah, mulailah membiasakan memilah antara sampah plastik, kaleng, kemudian atau sampah organik ya, sayur-sayuran atau yang lainnya, sisa makanan. Nah, itu bisa dipisahkan sendiri di dalam wadahnya. Tapi tentunya kan tidak bisa mampu menampung lama. Sehingga itulah dibutuhkan adanya tempat atau bank sampah ini. Nanti kalau sudah misalnya dalam kurun waktu 2 pekan atau sebulan lah paling lama,
yang sampah-sampah plastik ini bisa disetorkan. Kalau sampah organik juga tidak bisa lama-lama karena akan menimbulkan bau. Jadi memang butuh juga misalnya ada sopri ya. Jadi ada yang jemput bola untuk mengambil sampah-sampah yang organik ini. Jadi itulah pembentukannya memang bisa skala lingkungan. Kemudian dari skala lingkungan ini akan bisa lebih lagi luas di skala kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Jadi memang jika terstruktur, insya Allah persoalan sampah yang ada di lingkungan dan kita juga masyarakat ya bisa lebih sehat lagi dengan sampah yang baik, pengelolaan sampah yang baik ini. Tadi bahwa bank sampahnya juga tempatnya masih terbatas ya Mbak. Yeah. Kalau selama ini bagaimana Mbak dukungan dari pemerintah sendiri Mbak untuk menggiatkan bank sampah sendiri Mbak, khususnya di Bandar Lampung? Iya, di Bandar Lampung ini baru ada beberapa ya, lebih banyak pihak swasta atau pihak masyarakat ya LSM yang menggerakkan. Tapi pemerintah juga tidak menutup mata ya. Ada beberapa yang memang sudah lebih aware atau lebih peduli untuk pengolahan sampah ini. Karena dari hasil ini kan gini, masyarakat mengumpulkan sampah, misalnya sampah plastik, itu per kilonya dibeli dengan harga sekian, tentunya membutuhkan modal. Dukungan modal ini juga harus disupport ya oleh pemerintah, dan kalau memang lebih mudah karena ini juga untuk memberdayakan masyarakat untuk mengubah pola atau habit masyarakat, kenapa enggak lebih digencarkan lagi? Itu yang menjadi semangat kita ya, untuk menjaga lingkungan kita, kemudian juga lebih menjaga bumi pastinya ya. Untuk bank sampah tadi Mbak, apakah ini hanya terfokus di daerah pesisir Mbak, atau ada tempat-tempat tertentu untuk bisa dijadikan bank sampah ini Mbak? Sebenarnya tidak ya. Kalau pesisir ini memang tempat muaranya sampah dari mana-mana ke pesisir. Tapi namanya sampah kan tidak hanya di pesisir. Betul sekali. Di setiap rumah tangga itu ada menghasilkan sampah. Jadi bank sampah ini bisa dibuat di mana-mana. Seperti di Lampung Utara sudah ada bank sampah satu ya. Nah ini perlu ditularkan. Kalau bisa di setiap daerah itu ada, bahkan di setiap lingkungan. Itu harus ada bank sampah, karena persoalan sampah bukan hanya persoalan masyarakat kita, ini bahkan persoalan masalah dunia juga. Dan ini juga harus diantisipasi sejak sekarang agar tidak menjadi bola salju ya ke depannya. Seperti tadi dibilang Mbak Ci, bahwa persoalan sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya Mbak Ci. Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.